Selamat pagi, Ramon dan teman-teman. Saya Albert Agung Tantang Tirani, NRP 13230220005 akan membahas mengenai antropologi dari Thomas Aquinas. Baik, langsung saja. Untuk membahas mengenai manusia, Thomas Aquinas menggunakan prinsip hilimorfismenya Aristoteles. Dan ia menjelaskan prinsip ini untuk menjelaskan tentang manusia. Ia mengatakan bahwa hanya ada satu bentuk substansial dalam komposisi manusia. Bentuk substansial yang satu ini adalah jiwa rasional yang menginformasikan materi secara langsung. Nah, dalam hal ini tidak ada yang namanya forma corporeitatis. Mengapa? Karena manusia adalah suatu kesatuan dan kesatuan ini akan rusak jika adanya pluralitas dalam bentuk-bentuk substansial. Maka dari itu, Thomas Aquinas mengikuti Aristoteles dalam menekankan kesatuan substansi manusia. Jiwa yang satu dalam diri manusia dianugerahkan kepadanya di dalam seluruh diri manusia yang secara utuh. Nah, maka dari itu ia menentang gagasan Platonis yang mengatakan adanya hubungan jiwa dan tubuh manusia. Siapakah manusia? Menurut Thomas Aquinas, manusia dihasilkan ketika jiwa rasional dimasukkan ke dalam tubuh, dan manusia mati ketika jiwa rasional meninggalkan tubuh. Dalam hal ini, ketika tubuh sudah tidak ada, jiwa rasional hanya akan menjadi substansi lain dalam diri manusia selain jiwa rasional, dan jiwa ini menjalankan fungsi sesuai dengan bentuk-bentuk yang inferior. Ia berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara jiwa dan kemampuan-kemampuannya, dan kemampuan-kemampuan itu sendiri. Di dalam jiwa manusia, terdapat kemampuan atau kekuatan bertindak yang potensial terhadap tindakannya. Thomas Aquinas juga menjelaskan bahwa tubuh manusia itu merupakan sarana bagi jiwa agar jiwa dapat menjalankan kemampuan-kemampuannya. Tubuh juga diperlukan untuk merasakan kekuatan sensasi yang nantinya akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, dari hal ini kita dapat tahu bahwa tubuh dan jiwa itu memainkan perannya masing-masing dalam menghasilkan tindakan sensasi dan kekuatan sensasi milik keduanya, bukan milik salah satu, milik tubuh ataupun milik jiwanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jiwa manusia. Hakikat dari jiwa manusia adalah kemampuan, kekuatan, dan kecakapan. Hal ini memiliki hierarki tertentu. Jiwa manusia memiliki kemampuan vegetatif, kemampuan sensitif, kemampuan rasional, dan kekuatan daya gerak. Nah, hal ini nanti juga akan kita bahas lebih dalam yang nantinya akan masuk ke dalam indera batin. Nah, semuanya ini memiliki objek formal yang berbeda dan aktivitas yang berbeda, sehingga kekuatan-kekuatannya juga berbeda-beda. Selanjutnya, indera batin. Thomas Aquinas mengatakan bahwa indera dalam hal ini adalah operasi yang termasuk dalam tingkat kehidupan sensitif dan tidak melibatkan akal. Syarat yang paling utama dalam indera batin ini adalah harus adanya perasaan batin, yang dengannya data perasaan-perasaan luar yang khusus dibedakan dan disusun. Fungsi pembedaan dan penyusunan ini dilakukan oleh pengertian umum atau dalam bahasa Latin disebut sensus communis. Nah, mengenai bentuk-bentuk indrawi, Thomas Aquinas menjelaskan tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan. Mengapa? Karena keduanya dipengaruhi oleh objek-objek indera luar yang dengan cara yang sama. Nah, ini indera batin. Menurut Thomas Aquinas terdapat 4 macam indera batin. Yang pertama adalah kekuatan penggerak atau daya penggerak. Yang kedua nafsu yang sensitif. Yang ketiga kemampuan kognitif rasional. Dan yang keempat adanya kehendak atau voluntas. Nah, mari kita bahas yang pertama mengenai kekuatan penggerak. Dalam hal ini, Thomas Aquinas melihat bahwa manusia sebagai subjek dapat mencapai objek dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan penggerak masuk ke dalam tingkat kehidupan sensitif, yaitu ini melalui panca indera manusia dan ingatan. Selanjutnya, kemampuan selera yang atau sensitif.
Dalam hal ini, ia tidak menggunakan kebaikan secara umum, melainkan objek-objek hasrat tertentu yang dihadirkan oleh indera. Nah, di dalam kemampuan atau selera sensitif ini juga terdapat kehidupan vegetatif yang di dalamnya memuat kekuatan nutrisi, pertumbuhan, dan reproduksi. Jika saya boleh menilai dari yang pertama tadi mengenai kekuatan penggerak dan kemampuan atau selera sensitif, ini adalah hal-hal yang dapat dikatakan nampak dalam tubuh manusia, yaitu bagaimana dia bertumbuh, berkembang, terus juga apa yang dihasilkan atau ditangkap oleh indera manusia, dalam hal ini adalah panca indera. Nah, selanjutnya kita masuk ke kehendak manusia. Kehendak pada dasarnya berorientasi pada kebaikan secara umum, dan tentu ia menginginkan kebaikan umum tersebut. Dalam hal ini, Thomas Aquinas menyatakan bahwa kehendak tidak dapat terlepas dari objek alaminya, yakni hasrat atau hasil akhir. Atau dalam bahasanya Aristoteles itu semuanya itu demi kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hal ini ya manusia juga ingin mencapai hasil akhirnya, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan yang di dalamnya ini juga memiliki kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini bukanlah suatu kemampuan atau kekuatan yang berbeda dari keinginan, melainkan terdapat perbedaan mental di antara keduanya. Selanjutnya, intelek manusia. Nah, secara tegas Thomas Aquinas menyatakan bahwa intelek adalah kemampuan yang lebih mulia dari hal-hal yang lain. Hal ini disebabkan karena intelek melalui kognisi memiliki objek dan memuatnya dalam dirinya sendiri melalui asimilasi mental. Pengetahuan tentang objek-objek tersebut lebih mulia daripada kehendak, karena dengan pengetahuan kita memiliki bentuk-bentuk objek dalam diri kita. Dan objek-objek yang ada ini merupakan suatu dari bentuk-bentuk di dalamnya ada cara yang lebih mulia dari jiwa rasional. Nah, akan tetapi kehendak dapat lebih mulia dari intelek dalam beberapa hal karena alasan yang tidak sengaja. Nah, contohnya untuk hal yang seperti ini, kehendak yang lebih mulia adalah untuk menjelaskan konsep tentang Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu lebih sempurna daripada pengetahuan kita, karena ketika kita merasakannya, ya tentunya bukan melalui panca indera kita yang kita tangkap menjadi pengetahuan, tetapi Tuhan itu menjadi sempurna, menjadi lebih tinggi karena adanya kehendak. Kehendak di mana kita merasakan Tuhan itu di dalam ya pengalaman-pengalaman yang sifatnya itu bukan pengalaman-pengalaman indrawi, melainkan pengalaman-pengalaman batin. Jadi dalam hal ini kehendak lebih mulia daripada intelek. Nah, itu sekian dari saya dan terima kasih untuk presentasi saya pada hari ini. Saya bersumber pada bukunya Caplaston yang membahas khususnya Thomas Aquinas kalau dalam bukunya itu tentang psikologi. Sekarang mari kita mendiskusikan apa yang sudah saya bahas pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.